Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, anak remaja, putra ataupun putri yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kalian sebagai anak dari orang tua kalian, yang kalian juga sudah menginjak usia dewasa, yang sudah harus mulai mengerti tentang keadaan orang tua, baik itu pekerjaannya, kesibukannya, kondisinya, keadaannya, juga kekurangan ataupun kelebihan orang tua, ataupun karakter pribadi orang tua. Karena kalian harus belajar berbakti kepada kedua orang tua, dan itu suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kalian, kepada siapapun, kalau dia posisinya sebagai anak terhadap orang tuanya. Itu salah satu hal yang harus kalian ketahui, anakku. Karena apa? Karena untuk berbakti kepada kedua orang tua itu juga harus tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi tidak hanya sekedar kita tahu bahwa itu ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi semua aktivitas kita itu, baik terkait dengan orang tua, dengan guru, dengan saudara, dengan tetangga atau lingkungan semuanya, itu juga harus ada ilmunya yang harus kita ketahui, kita pelajari, sehingga kita tidak salah dalam menyikapinya, sehingga kalau sampai salah, maka diantaranya apa yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sebuah ibadah, sebuah amal soleh yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga
Kalau sampai kita itu salah mencikapi, khususnya terhadap kedua orang tua kita, maka bisa jadi itu akan bisa mengecewakan kedua orang tua kita, bisa melukai hati atau perasaannya, bisa membuat sedih, bisa membuat susah. Itu yang harus juga kita ketahui, anakku. Maka untuk itu kalian harus belajar memahami semuanya ataupun mempelajari semuanya. Kemudian salah satu hal yang harus kalian ketahui terkait dengan orang tua kalian, yaitu bahwa manusia siapapun itu, entah kita, entah orang tua kita, atau orang lain, tidak ada yang sempurna dalam arti baik semuanya, perilakunya, atau mungkin kepandaiannya, atau mungkin pekerjaannya. Tidak seperti yang mungkin kita bayangkan. Jadi semua orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu yang harus kita ketahui. Bukankah kita juga demikian? Kita juga sama punya kelebihan dan punya kekurangan. Tetapi kalau kita itu punya kekurangan ataupun orang tua kita, bukan berarti kita itu dibenarkan mencelanya atau kita itu merendahkannya. Tidak, anakku. Kita diajarkan oleh Allah untuk memaafkan kesalahan siapapun, apalagi itu orang tua kita, dan juga memaafkan kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tua kita. Jadi kita tidak boleh marah ataupun kecewa atau ngomel yang terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tua kita. Karena itu hal yang wajar, yang lumrah. Karena semuanya insya Allah atas izin Allah, dan semuanya itu ujian bagi kita semuanya. Karena Allah menguji hambanya itu. Ada yang dengan kelebihan, agar kita itu bisa bersyukur atas nikmat kelebihan itu. Dan kemudian Allah menguji kita dengan kekurangan. Dan itu juga boleh jadi agar kita itu belajar sabar. Dan juga mungkin agar kita itu tidak lupa diri, menyombongkan diri. Karena biasanya manusia itu kalau diberi kelebihan cenderung membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Biasanya seperti itu. Maka untuk itu
kita harus tahu betul akan kelebihan dan kekurangan kita, juga kelebihan dan kekurangan orang tua kita. Dan kemudian, kalau orang tua kita itu punya kekurangan, entah sedikit ataupun banyak, itu tetap orang tua kita yang harus kita hormati, kita hargai, kita sikapi dengan lemah lembut, dengan baik. Harusnya seperti itu. Karena juga di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan sebuah ayat yang bunyinya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun, yang artinya dan kami jadikan antara kamu sekalian dengan yang lain itu sebagai ujian. Apakah kamu bisa sabar? Kira-kira artinya seperti itu. Jadi orang tua kalian itu juga ujian bagi kalian, sedang kalian juga ujian bagi orang tua kalian. Dan yang diinginkan oleh Allah, apakah kita itu bisa sabar? Karena kalau kita bisa sabar, insya Allah akan memberi penilaian dan akan menjadikan amal soleh bagi kita. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau umpama orang tua kita itu dalam kondisi ya mungkin boleh dikatakan miskin, tidak kaya, itu juga keadaan orang tua seperti itu sebagai ujian juga bagi kalian, agar kalian juga belajar sabar. Karena dengan kesabaran itu Allah akan memberikan sebuah penilaian yang lebih baik. Karena kita itu hidup di dunia ini hanya untuk tempat mencari amal dan amal soleh. Dan itulah yang nanti akan dibawa di akhirat sebagai bekal yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita itu paham bahwa orang tua kita itu adalah ujian bagi kita, maka apapun keadaan orang tua kita, kurang atau lebihnya, kita harus pandai-pandai menyikapinya dengan baik. Dan tentunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan insya Allah kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan terhadap kedua orang tua kita. Umpamanya kalau di Al-Quran kita itu disuruh untuk berkata yang baik
kepada manusia. Sedang orang tua kita itu kan juga manusia. Artinya kita harus berkata dengan perkataan yang baik. Dan perkataan itu bukan hanya di mulut kita, tapi dengan tulus ikhlas di semua tubuh kita. Umpamanya mata kita memandang orang tua dengan pandangan yang baik juga. Jangan ada unsur memandang sebelah mata, memandang rendah, memandang dengan kebencian, umpama seperti itu. Dan hati kita juga jangan sampai kita itu menyimpan kemarahan ataupun kejengkelan kepada kedua orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak tahu kalau kita itu menyimpan kejengkelan, kemarahan, atau kebencian. Tapi yang kalian harus ketahui, bukankah Allah Maha Tahu dan bukankah ada malaikat yang selalu mencatat amal-amal kita, amal baik ataupun amal yang buruk. Sehingga kalau kita menyimpan sesuatu yang buruk seperti apa yang saya sampaikan tadi di dalam hati kita, maka itu akan menjadi dosa. Dan dosa kepada orang tua kita itu bisa besar menurut Allah, sehingga bisa dikatakan durhaka, bukan anak yang soleh. Dan itu akan menjadi masalah bagi siapapun sebagai anak kalau sampai melakukan dosa seperti itu, bermasalah di dunia ataupun di akhirat. Itu yang harus kita pahami, anakku. Jadi belajar untuk tidak menyimpan sesuatu yang buruk untuk orang tua kita, dan juga belajar bertutur kata dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut, dalam arti yang tidak menyakiti kedua orang tua kita. Dan kemudian juga kalau orang tua itu punya kekurangan, kita harus berusaha untuk menerima, untuk tidak merendahkan, dan untuk tidak membuka aib kekurangan kedua orang tua kita itu kepada orang lain. Karena bisa saja kalau kita itu tidak tahu bahwa itu suatu hal yang buruk, kalau kita itu membuka aib keluarga, khususnya aib kedua orang tua kita. Umpamanya saja ketika kalian itu bertemu teman, ngobrol dengan kawan-kawan,
kemudian saling bercerita, kawannya mungkin juga cerita kalau orang tuanya itu dengan dia itu begini, begini, dan begini. Mungkin boleh jadi kalian juga menceritakan keadaan kedua orang tua kalian dan bisa saja menceritakan sisi kekurangannya. Umpamanya mengatakan, orang tua saya itu tidak membolehkan saya begini. Orang tua saya itu keras kepada saya, kurang sayang kepada saya. Orang tua saya pilih kasih, orang tua saya pelit, umpama seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi, jangan. Karena seperti dari awal tadi, kekurangan orang tua itu sebagai ujian bagi kita. Dan kita juga harus belajar untuk memaklumi keadaan orang tua itu. Umpamanya memaklumi kaitannya dengan pendidikan. Kita maklum kalau orang tua kita itu sikapnya mungkin kurang bijak, mungkin kurang mengenakan, mungkin cara bicaranya juga menyakitkan. Tapi kita harus memakluminya. Boleh jadi orang tua kita seperti itu karena dulu mungkin dia tidak sekolah, mungkin hanya lulus SD, sehingga wawasan pengetahuannya tidak banyak. Ditambah lagi kesibukannya hanya di sawah, di kebun, sehingga wawasannya juga tidak menambah, tidak meningkat. Kita harus maklumi. Dan kenapa orang tua kita kok tidak berpendidikan tinggi, hanya SD, bahkan ada yang tidak sampai lulus. Kita maklumi juga, mungkin orang tuanya atau kakek atau nenek kalian juga dulu tidak berpendidikan, sehingga orang tua kalian tidak disekolahkan, di sekolah sampai tinggi, sampai kuliah. Karena zaman dulu biasanya urusan sekolah itu yang penting sudah bisa membaca, menulis, bisa berhitung. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus belajar memahami, memaklumi keadaan orang tua kita, sehingga kalau kita melihat kekurangannya, kita tidak marah, kita tidak kecewa. Insya Allah seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita itu bisa mengambil pelajaran semuanya itu, insya Allah banyak pelajarannya. Paling tidak
ketika kondisi orang tua kita itu memprihatinkan, pekerjaannya serabutan, sehingga untuk biaya hidup, untuk menyekolahkan juga mungkin kurang atau tidak cukup, maka itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Pelajarannya apa? Belajar prihatin, belajar kemudian juga ketika sekolah sungguh-sungguh, karena itu bisa menjadi motivasi. Ternyata kalau pendidikannya itu mungkin rendah, cuma lulus SD tadi, kemudian juga tidak dapat pendidikan, wawasan, nasihat dari orang tua atau kakek nenek dulu, yang dulunya mungkin nasihat hanya sekedar pokoknya kamu sekolah bisa baca tulis, sudah. Sehingga orang tua ya seperti itu yang saya sampaikan tadi. Maka itu menjadi motivasi kalian. Kalian harus belajar lebih dari orang tua kalau bisa. Kalau bisa sampai perguruan tinggi umpamanya. Kalau orang tua tidak mampu, berarti kalian harus belajar prihatin. Belajar bekerja, membantu orang tua. Kemudian belajar mandiri. Seperti itu. Sehingga itu akan menjadikan bekal bagi kalian. Kalian hidup ini tidak main-main, tidak manja seperti kebiasaan kawan-kawan kalian yang lain, mungkin anak orang kaya, berkecukupan, sehingga apa-apa tinggal minta dikasih, dan mungkin tidak pernah tahu yang namanya prihatin, yang namanya susah, yang namanya kehidupan yang tidak mengenakan mungkin. Nah, itu suatu pelajaran dari Allah, karena Allah memberi pelajaran itu bermacam-macam. Bisa dengan keadaan itu, seperti apa yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dididik oleh Allah dengan ayahnya yang sudah meninggal dan dia belum lahir. Kemudian ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Kemudian ikut neneknya juga meninggal. Kemudian ikut pamannya. Jadi Rasulullah itu sebagai contoh suri teladan bagi kita. Dia hidup di tanah Arab yang tandus, tidak subur seperti Indonesia dulu, dan itu disengaja oleh Allah, mungkin untuk menjadikan pelajaran bagi Rasulullah, agar Rasul itu menjadi orang yang kuat, tabah dan sabar. Sudah di daerah kering, tandus, juga orang tuanya nggak ada, jadi anak yatim piatu, dan jadi pengembala. Padahal Allah itu maha kaya, tapi bukan berarti Allah itu akan membiarkan Rasulullah dalam gelimang kesenangan, kecukupan. Karena itu boleh jadi tidak akan menjadikan Rasulullah nantinya sebagai seorang Rasul yang harus menghadapi tantangan, rintangan yang begitu berat. Dan Rasul tidak mampu
karena masa kecilnya tidak pernah merasakan kesedihan, kesusahan, prihatin, kesabaran. Boleh jadi seperti itu. Maka kita juga demikian, kalian juga demikian. Boleh jadi kalau kalian itu atau dihadapkan kesulitan, kesusahan, penderitaan terkait di keluarga umpamanya, entah itu keadaan orang tua atau keadaan lingkungan dan lain-lain. Boleh jadi untuk pelajaran bagi kalian, agar kalian nantinya menjadi orang dewasa yang tangguh, yang siap menjadi orang tua yang baik, menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Maka untuk itu kembali kepada orang tua kalian tadi, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita belajar untuk menghargai, menghormatinya. Apalagi namanya orang tua. Kalau sampai anaknya ada yang mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, itu bisa menyakitkan, bisa membuat orang tua sedih. Karena anak yang dilahirkannya, dibesarkannya, dibiayainya, ternyata berani menyakiti perasaannya. Jangan anakku, jangan sekali-kali. Maka untuk itu, mari anak-anak belajar untuk berbakti kepada orang tua kita dari hal-hal yang paling sederhana. Kita mulai, paling tidak di hadapan orang tua harus tunjukkan sikap yang baik. Jangan ada muka yang cemberut, ngambek, apalagi sampai marah. Jangan. Paling tidak itu. Kemudian kalau orang tua itu menyuruh, usahakan, lakukan. Kalau itu memang bisa kalian lakukan. Kalau tidak bisa, ya bicara dengan baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena kalian nanti juga pada suatu saat akan jadi orang tua yang juga harus diperlakukan oleh anak-anak kalian nantinya juga dengan baik. Keinginannya kan seperti itu. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan kemudian kalau dulu-dulunya sebelum ini pernah atau sering marah ataupun jengkel, segeralah minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kedua orang tua kita. Tidak harus menunggu lebaran, kapanpun, kalau bisa minta maaf kalau selama ini pernah menyakiti perasaannya. Itu lebih baik kalau bisa. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Karena apa yang kita lakukan yang bisa mengecewakan orang tua kita, membuat susah sedih orang tua, itu bisa juga menjadikan perjalanan hidup kita ke masa depan bisa jatuh bangun, bisa banyak masalah. Karena tidak ridhonya orang tua, bisa saja di sela-sela doa orang tua kita itu yang terkait dengan kita.
doanya baik. Umpamanya orang tua mendoakan kita agar kita itu menjadi anak yang soleh atau solehah. Baik doanya, tapi efeknya luar biasa. Biasanya Allah akan memberikan teguran kepada kita kalau selama ini kita belum baik, sehingga teguran itu bisa keras dan kalian akhirnya sadar dan kemudian harapannya bisa menjadi anak yang soleh atau soleha. Tapi kalau bisa, jangan sampai harus lewat teguran dari Allah yang keras. Itu yang harus kalian ketahui. Teguran itu bisa saja seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin kalian sekolah atau kuliah tidak selesai, bermasalah, sehingga kalian tidak sukses, sehingga kalian sadar karena selama ini mungkin merendahkan orang tua, tidak menghargai orang tua, sehingga atas izin Allah bisa saja kalian dijadikan oleh Allah rendah, tidak sukses, jadi orang yang tidak bisa apa-apa, dan kemudian sadar. Nah, itulah yang harus kalian ketahui. Maka saya ulangi lagi, baik-baiklah kepada kedua orang tua kalian. Insya Allah, kalau kalian menjadi anak yang soleh atau soleha, kalian menjadi anak yang kedepannya insya Allah anak yang baik, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.